aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak Showing. bahan marketing gitu loh. Oh, oke, bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi Segitunya. itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat Bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Tuh. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain, aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan Gua hafal loh gitu ya. karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu cuma membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu kalau menghafal. Level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya dari Kumela ini. Jadi menurut si Kumela ini, kalau orang menghafal Al-Quran, hafal 30 juz itu nggak ada artinya, itu hanya pekerjaan sia-sia. Jadi nggak ada ilmu pengetahuan di situ, kata Kumela ini. Nanti akan kita dengarkan seperti apa penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Jadi kepada teman-teman di sini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kumela ini memang lagi banyak diperbincangkan di media sosial. Karena Kumela ini mengakunya bahwa dia ini pernah mondok, kemudian hafal Al-Quran 30 juz, pernah jadi guru ngaji, dan sering dibawa oleh pesantrennya ke majelis taklim. Tapi sekarang si Kumela ini sepertinya tidak bertuhan, tidak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Jadi setelah kematian itu tidak ada lagi, selesai. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Selamat menyaksikan. Quran itu unik. Quran itu unik. Orang-orang yang mampu berinteraksi dengan Quran secara baik, entah itu sekedar membacanya, memahaminya, atau menghafalkannya. Maka yang pertama Allah deklarasikan dalam Al-Quran adalah ia mampu merubah kehidupan orang itu. Jadi kalau Anda, saya, kita dekat dengan Al-Quran, itu hal pertama yang Allah sampaikan, Al-Quran akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32 di ujung ayatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi orang-orang yang mendapatkan percikan kebahagiaan untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, interaksi itu dibagi 3 nanti. Ya, baik itu kita hanya sekedar ingin baca misalnya. Jadi kalau dalam sehari ada kilatan pada diri kita yang menuntun kita untuk mau baca Quran, itu mahal sekali. Itu anugerah paling mahal yang tidak bisa diusahakan, itu pemberian. Maka kalau dalam sehari terfikir misal, saya pengen baca Quran, itu cepat ambil. Karena itu kasih Allah yang tidak diberikan pada setiap hamba. Karena kalimat Qurannya, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina." Aku pilih dari kalangan hamba-hamba aku tertentu yang di antara mereka diberikan dorongan agar mau berinteraksi dengan Al-Quran. Baca. Atau misal tidak baca tapi pengen tahu artinya. Ya, saya belum tahu nih Ad-Duha ini artinya apa. Terus kita buka terjemahan, buka tafsir ringan lalu kita baca itu. Itu pun anugerah. Ya, itu anugerah. Atau saya ingin menghafal. Itu juga anugerah.
Nah, apa ciri seseorang mendapatkan keberhasilan dari hasil interaksinya dengan Al-Quran? Saya pengen baca Quran hari ini, lantas saya bawa mushaf, saya baca. Setelah selesai baca itu, apa ciri dia berhasil melewati bacaannya? Apa ciri dia berhasil melewati kajiannya? Apa ciri dia berhasil melewati hafalannya? Yang pertama kata Allah, perhatikan baik-baik kalimatnya, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dia akan mendapat percikan kebaikan dari Al-Quran yang merubah dirinya. Nah, ini ada tahapan. Satu, Allah berikan ketenangan dulu. Jadi kalau teman-teman membaca Quran dan itu melahirkan ketenangan, kelapangan dalam hati, itu ciri anugerah pertama yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau baca Quran pertama kali itu jangan harap bertambah harta. Kalau bertambah harta, kerja. Ya? Oke. Baik. Kalau Anda ingin berharap kedudukan, berusaha. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, silahkan salah satunya ambil wudhu, buka mushaf. Menariknya begini kadang-kadang. Kadang saat kita punya masalah, lalu kita buka mushaf. Menariknya kadang-kadang saat dibuka acak itu, kok ayatnya sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan. Nah, itu bisa begitu. Nah, itu hanya Al-Quran. Anda boleh buka bacaan apa saja. Tidak ada sifat yang sama dengan Al-Quran. Karena itu baru dibuka, belum dibaca, baru lihat, itu sudah merasakan getaran tertentu di jiwa. Nah, itu yang dimiliki Al-Quran. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau kita ditampakkan Al-Quran, baru lihat, dibacakan atau kita baca, ada getaran tersendiri dalam hati yang membuat kita merasa lebih nyaman dan dekat dengan Allah. Dua, saya agak cepat ya, karena ini ada santri di sini, saya penting ingatkan dan termasuk kita. Ya. Quran semakin diinteraksikan, setelah mendapatkan ketenangan, Quran merubah kita menjadi lebih baik. Jadi maaf ya, adik-adikku yang di musyawarah ini yang belajar Quran, bukan berapa banyak yang Anda hafalkan. Kalau cuma mau hafal Quran gampang. Saya di Tripoli, itu kalau sedang dialog lintas agama, itu beberapa partner dialog itu non-muslim hafal Quran. Ada yang hafal. Jadi kalau sekedar hafal gampang. Saya punya burung beo, ya, sekarang sudah mati, tapi saya yakin matinya husnul khotimah. Ya. Hari Jumat dia, ya, dia meninggal hari Jumat setelah mengetahui Allahu Akbar, hafal, dan telah hafal ayat pertama surah Al-Ikhlas, dan dia menyapa setiap orang dengan salam. Dan saya beri nama dia Suneo. Ya. Karena suka nengokin orang. Setiap orang datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya sering sedih kalau ingat Suneo itu. Jadi saya sering berkata pada diri saya kalau lewat kandangnya, ini kamu tidak dihisab, tapi sudah kenal Allah. Banyak orang-orang yang terancam dengan hisab, dia belum kenal Allah. Kamu tidak dihisab, tapi kamu bisa sapa orang dengan salam. Ada orang yang bahkan mengatakan sudah beriman, tapi dia belum mampu menyapa orang lain dengan salam. Nah, itu poin besarnya. Jadi kalau sekedar hafal, hewan pun bisa hafal. Tapi hafalan hewan itu tetap tidak merubah dia menjadi lebih baik. Ya, buktinya Suneo kalau pipis sembarangan tuh. Baik. Nah, maka teman-teman santri ya, ingat baik-baik. Semakin banyak yang dihafal, semakin merubah diri Anda lebih baik. Ya. Nah, tuh diingatkan tuh. Oh, ini penting tuh. Ya. Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lisannya mesti lebih lembut. Quran itu punya ciri khas. Kalau semakin dekat dengan Quran, semakin lembut pribadi kita. Ya. Dan itu auranya beda. Teman-teman kalau lihat Habib Umar lain kan ya? Ya. Habib Umar itu rahasia besarnya nggak pernah lepas dengan Quran. Jadi kalau safar dari Yaman ke sini, ya, itu di pesawat itu baru tidur, kalau sudah lepas itu dengan Quran, tidur itu masih nempel Quran itu. Jadi nggak ada waktu satu pun kecuali dekat dengan Quran. Tempatnya sekarang bukan di tempat biasa, bukan di hotel, tapi di rumah Quran. Maka sejak teman-teman masuk dari gerbang ke sini dan duduk sampai dengan kembali, saya berharap dengan kita mengaji di tempat ini, setidaknya merubah kita lebih baik setelah pulang dari sini. Ya, nah, tak cukup dengan amin ya, nanti kita praktekkan tuh. Jadi begitu keluar, lisannya mesti lebih baik. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang. Ya, betapapun teman kita, kawan kita belum beriman. Ya, itu poinnya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayan. Jadi kepada teman-teman seperti yang kita ketahui bersama bahwa si Kumela ini juga pernah mengatakan alasan B2 itu diharamkan katanya itu karena terlalu banyak minum air. Jadi karena terlalu banyak minum air di Timur Tengah sana, sedangkan orang Timur Tengah itu sangat kekurangan air, maka orang Timur Tengah itu mengatakan B2 ini haram, harus dimusnahkan. Jadi itulah alasannya kenapa B2 itu haram, karena terlalu banyak minum air, kata Kumela ini. Kemudian Kumela ini pernah mengatakan bahwa cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran itu hanya dongeng. Jadi seolah-olah menurut Kumela ini Nabi itu nggak ada.
Nabi itu nggak ada diberikan wahyu, itu nggak ada, hanya seperti kita semua, hanya manusia biasa. Jadi mujizat-mujizat Nabi itu katanya hanya halusinasi, nggak ada itu katanya, kata si Kumela ini. Kemudian si Kumela juga pernah mengatakan sholat itu hanya perbuatan sia-sia. Itu nggak ada artinya katanya sholat itu hanya karangan dari umat muslim saja. Jadi kepada teman-teman di sini, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana dengan penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.